Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam program ini. Hari ini saya mau bagikan firman Tuhan dari Galatia pasal 1 ayat yang dikatakan 10 di sini. Jadi dikatakan demikian. Jadi sebagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah saudara, ini ada pernyataan Paulus bahwa dia tujuan hidupnya dia itu adalah mencari kesukaan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, bukan kesukaan manusia. Dia selalu hidup dengan prinsip aku harus berkenan kepada Tuhan, bukan berkenan kepada manusia. Aku harus disukai Tuhan, bukan disukai manusia. Ya banyak kali kita pengen disukai manusia ya, supaya manusia tidak bisa atau berbuat baik kepada kita, atau manusia berbuat baik untuk hidup kita. Kita mencari manusia, berkenan kepada manusia. Tetapi Alkitab katakan, Paulus bilang di sini, dia bukan mencari kesenangan manusia, dia bukan mencari kesukaan manusia, dia bukan menyenangkan manusia. Sebenarnya dia menyenangkan Allah. Allah yang harus pertama menjadi kita senangkan dia, bukan manusia ya. Banyak kali orang nggak berani ikut Tuhan karena dia masih mau menyenangkan manusia ya. Ini menjadi pergumulan banyak orang sebenarnya ya. Tapi kalau kita mau hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di mana-mana, kita harus hidup seperti Paulus ini, mencari berkenan kepada Tuhan. Yang berkenan kepada manusia belum tentu baik kan? Yang berkenan kepada Tuhan pasti sudah baik. Oleh sebab itu kenapa kita tidak mencari berkenan kepada manusia? Kita mencari berkenan kepada Tuhan. Kita harus berkenan kepada Tuhan, bukan mencari disukai manusia, tapi disukai Tuhan. Itu yang paling utama sebenarnya, karena yang menentukan segala-galanya adalah Tuhan ya. Baru-baru ini saya ketemu seorang, dia belum bisa terima Tuhan, belum bisa dibaptis. Katanya apa? Katanya dia harus buat ini dan buat itu ya. Di dalam tradisi mereka harus sembahyang ini itu untuk orang tuanya, sehingga dia tidak berani baptis dan sebagainya. Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu tujuannya memang baik, tetapi mereka salah. Mereka hanya mau menyenangkan orang ya. Biar orang lihat dia berbakti kepada orang tuanya, biar orang lihat dia itu baik kalau dia melakukan itu. Tapi itu menghalangi dia sebenarnya untuk percaya Tuhan, untuk terima Tuhan yang terbaik. Dia lupa sebenarnya yang harus dihormati itu adalah Tuhan, bukan manusia. Tapi banyak orang hidup hanya mau menyenangkan orang aja, bukan menyenangkan Tuhan. Nah ini yang harus kita ubah, ini yang harus berani kita ubah dalam hidup ini. Kita hidup bukan menyenangkan manusia. Sekalipun kita nggak mencari musuh, kita hanya mau menyenangkan Tuhan. Artinya kita nggak selalu ikuti manusia punya mau. Manusia belum tentu benar semuanya ya. Jadi apalagi dikatakan firman Tuhan, manusia adalah sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau ikutin terus ya bisa juga kita nanti ikut dosanya ya. Salah, kita ikut manusia, kita ikut kesukaan Tuhan, kita bukan ikut kesukaan orang ya. Apa yang Tuhan katakan tidak boleh, kita harus berani juga ikut tidak boleh ya. Jangan kita mau menyenangkan manusia kita bolehkan ya. Banyak yang kompromi seperti begitu, akhirnya nggak berani ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sudah baptis dia nggak berani, dia sudah percaya Yesus, tapi ya kakinya mungkin masih harus melangkah ke tempat yang lain, dia nggak berani lagi percaya Tuhan Yesus ya. Dia harus menyenangkan manusia, dia nggak berani lagi menyenangkan Yesus. Nah banyak tradisi-tradisi ataupun yang masih dianut oleh kita itu kadang-kadang bertentangan dengan firman Tuhan, yang dimana kita tidak bisa mendua hati seperti itu. Kita harus pilih Tuhan ya. Kadang-kadang kita harus berani untuk memilih Tuhan. Paulus punya lifestyle adalah, kehidupannya adalah menyenangkan Tuhan, mencari kesukaan Tuhan. Nah hari ini ya kita belajar untuk berani mencari kesukaan Tuhan, berani ikut firman Tuhan apapun resikonya ya. Itu yang menjadi kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Itu yang membuat Tuhan turun tangan ya, membela kita. Kalau ada masalah, ada keperluan apa,
Tuhan turun tangan karena hidupmu itu menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Tuhan bekerja untuk kamu, Tuhan menolong kamu, Tuhan mengeluarkan kita dari segala kesulitan yang ada, karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan bekerja untuk kita, Tuhan membela kita. Haleluya. Mau saudara bela Tuhan? Kalau mau, saudara-saudara, miliki lifestyle ini yang luar biasa, kelihatannya agak ekstrim, tetapi itu yang seharusnya demikian. Mencari kesukaan Allah, bukan mencari kesukaan manusia. Ya, manusia kadang-kadang banyak komprominya, satu sana lain, ya, sehingga ya sudahlah, ya. Tapi kadang-kadang nggak bisa seperti itu, karena apa yang menjadi prinsip kita kepada Tuhan itu sangat penting. Ya, Paulus bilang, aku hidup bukan mencari kesukaan manusia, tapi kesukaan Tuhan. Ya, jadi biarlah kita belajar, ya, berani mengikuti prinsip yang benar ini, mencari kesukaan Tuhan, dan kita tidak hanya ikut-ikutan di dalam mengikuti Tuhan, tetapi sungguh-sungguh kita tahu Tuhan itu yang paling baik. Kuasanya akan bekerja untuk kita, mujizatnya, pertolongannya akan datang karena kita begitu bersungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Saya berdoa Tuhan memberkati saudara dan mempunyai iman yang seperti itu, prinsip yang seperti itu, mengikuti Tuhan, mengikuti kesukaan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bapa, terima kasih, berkatilah saudaraku supaya mereka berani mengikuti prinsip yang luar biasa yang Paulus lakukan, dan juga murid-muridmu. Petrus juga melakukan yang sama. Dia bilang, silakan engkau putuskan sendiri, taat kepada kamu manusia atau taat kepada Allah. Kami harus memilih taat kepada Tuhan. Kami harus memilih mencari kesukaan Tuhan, bukan kesukaan manusia. Kami harus memberitakan apa yang benar, menyampaikan apa yang benar. Maka Allah yang benar akan menolong kami dalam setiap kesulitan kami. Dia akan muncul dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, biar hati kami sungguh berani berjalan di jalan Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku memberkati saudara-saudaraku dan mereka ditolong Tuhan kembali. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Sampai kita bertemu di kesempatan yang lain, miliki prinsip yang benar, cari kesukaan Tuhan. Haleluya. Amin.